Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita ketemu lagi hari ini pada bab 3. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu agar apa yang didapat hari ini menjadi berkah. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Pada bab 3, semuanya ada di buku, tetapi Ibu akan mengantarkan agar lebih jelas. Ya, sebelumnya seperti keadaan yang sekarang, kita tetap harus mengingatkan, Ibu harus mengingatkan, sebelum dan sesudah kegiatan kita harus melakukan cuci tangan, gunakan masker untuk lebih sehat, menjaga stamina tubuh agar selalu terhindar dari bahaya penyakit. Ibu mulai ya. Asam basa. Kita ke asam basa pada pelajaran bab 3. Apa itu tujuan pelajaran kita di bab ini? Tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mengetahui, mempelajari bab mana yang masuk dalam golongan asam dan mana masuk dalam golongan basa. Oke. Di sini ada beberapa indikator alami, indikator buatan, dan alat ukurnya apa saja akan kita lihat. Yang pertama, Ibu akan menginfokan kepada kalian apa itu pengertian asam. Ya, asam adalah senyawa yang dihasilkan ion H+. Jadi di dalam larutan asam itu ketika diteliti menggunakan alat indikator, di dalamnya terdapat H+, ya, atau bahasa lainnya ion hidrogen. Berarti dia apa? Berarti larutan ini melepas ion H+. Ini kita bisa lihat di slide Ibu. Apa saja sifat dari asam? Sifat dari asam, sebagian besar dia menghasilkan ion H2. Kemudian dia bisa mengubah warna. Ya, bisa mengubah warna, nanti akan dipraktekkan di rumah masing-masing dengan petunjuk Ibu. Kemudian dia rasanya asam, jelas. Karena dia bersifat asam, pasti rasanya asam. Seperti yang tampak pada gambar Ibu ini, sifat asam itu bersifat korosif. Bagaimana contohnya? Besi ketika kena hujan, lama-kelamaan dibiarkan akan berkarat. Inilah yang dikatakan bersifat korosif. Ya. Nah, di sini Ibu contohkan jeruk. Jeruk dia bisa menghantarkan arus listrik, berarti sifat yang berikutnya asam bisa menghantarkan arus listrik. Ya, asam bisa menghantarkan arus listrik. Lihat, di sini Ibu gambarkan secara skema di mana ada O2H, kemudian H+ ditambah OH, itu masuk ke dalam air menjadi sifat larutan asam. Di sini ada indikator warna. Indikator warna, lihat, ada ukuran dari 0 sampai 14. 0 sampai 14 di mana angka 7 di sini menunjukkan larutan netral. Air yang bagus menunjukkan pH-nya 7, ya. Ini pH, nanti Ibu akan kenalkan kertas pH. Di bawah 7 itu bersifat asam. 0 sampai 2 itu asam kuat. 2 sampai 5 asam sedang. 5 sampai 6 asam lemah. Begitu juga di atas 7. Di atas 7 itu bersifat basa. Ya, kita bisa lihat di sini. Ada, lihat di slide Ibu. Sifat asam cenderung berwarna lebih terang. Sifat basa cenderung warnanya lebih gelap. Di sini ada tabel perbedaan asam dan basa. Tolong dibaca, ya, tolong dibaca, dilihat perbedaannya. Ingat, ketika Ibu tanya apakah perbedaan, biasakan gunakan tabel. Jadi biar kita enak mengoreksinya dan kalian juga mengingatnya gampang. Apa bedanya dari rasa? Asam cenderung bersifat rasanya asam, sementara kalau basa itu pahit. Ya, nah berikutnya Anda bisa baca dari warna, ionnya apa, bisa dilihat. Di sini ada tata nama asam.
ya. Tata nama asam biasanya di belakang larutan itu ditambahi kata ida. Ditambahi kata ida. Contoh, HCl asam klorida, HBr asam bromida, HCN asam sianida, H2S asam sulfida, dan berikutnya H2F itu asam fluorida. Kalau diperhatikan, setiap di belakang kalimat itu ada kata ida. Jadi untuk lebih gampangnya, untuk larutan asam di belakangnya menggunakan kata ida. Ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana penamaan senyawa basa? Senyawa basa itu senyawa yang larutannya di dalamnya mengandung ion OH-. Mengandung ion OH-. Kalau tadi asam H+, kalau basa OH-. Ya. Basa yang terbentuk dari kation logam memiliki satuan bilangan oksida bilox. Ya, di sini lihat. Bagaimana penamaannya? Penamaannya nama logam ditambah hidroksida. Contohnya di sini NaOH, LiOH. Nah, kalau NaOH natrium hidroksida. Kalau BaOH barium hidroksida. Nah, jadi ada hidroksida kalau basa ya. Nih. Tata nama basa banyak, nanti bisa dibaca. Ya, dibaca, dihafalkan. Nanti akan ada beberapa logam saja yang Ibu minta hafalkan dan kalian VC sama Ibu untuk menghafalkannya nanti. Ada asam, ada basa, ada netral. Ya, jadi ada 3 larutan, kita ingat. Asam, basa, netral. Di sini yang bersifat netral siapa? Nih, adalah garam. Garam yang betul nanti kalau diukur dengan menggunakan kertas pH, ini pH-nya 7. Kalau ada garam pH-nya tidak 7, berarti dia tidak netral. Kita lihat bagaimana contoh senyawa dari garam. Asam ditambah basa, kemudian garam plus air. Ya, contohnya NaCl. Di situ ada beberapa. Bisa dibaca ya. Lihat. Bagaimana pembentukan garam? Pembentukan garam itu asam kuat ditambah basa kuat, akhirnya garam. Terbentuklah garam yang tadi kata Ibu bersifat netral. Contoh, NaCl, natrium klorida, KNO3, Kl, dan KNO3. Ini adalah garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ya, Ibu ulangi sekali lagi, garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat. Berikutnya, bagaimana pembentukan garam dari asam kuat dan basa lemah? Asam kuat, basa lemah menjadi garam bersifat asam. Apa yang contohnya? NH4Cl, NH4NO3. Bisa lihat ya. Berikutnya bisa dilihat bagaimana pembentukan garam. Nah, di sini Ibu akan bagaimana kita menentukan pH suatu larutan. Menentukan pH suatu larutan itu kita menggunakan 3 alat. Yang pertama, kita menggunakan indikator universal, kemudian menggunakan pH meter, juga menggunakan indikator alami. Indikator universal biasanya kita menggunakan indikator kertas dan larutan indikator. Kalau pH meter ada alatnya, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan alat digital untuk menentukan keasaman suatu air. Ya, indikator alami nanti Ibu tunjukkan. Ada beberapa di sekitar kita yang kita bisa menggunakannya untuk menentukan kelarutan suatu senyawa atau larutan. Ini yang dikatakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini berupa kertas serap
di mana setiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Nah, kalau larutan itu di sini kita perhatikan yang biru dan merah. Kalau kita masukkan larutan ini, nih kertas yang berwarna biru nanti ada, kita masukkan ke larutan dia berubah warna menjadi merah, berarti larutan itu sifatnya asam. Kalau kertas biru kita masukkan ke suatu larutan, warnanya biru, berarti larutan ini bersifat basa. Dan sebaliknya, kita pegang indikator merah, kita masukkan ke suatu larutan, dia warnanya berubah menjadi biru, berarti larutan itu bersifat basa. Ketika larutan indikator kertas merah kita masukkan ke suatu larutan dia bersifat merah, berarti larutan itu sifatnya basah. Di sini ada dua kertas, yang merah dan biru hanya bersifat menentukan asam dan basa saja. Tetapi yang ini kita bisa menentukan berapa pH-nya, 1 sampai 14, ya. Bu, apakah ada di atas 14? Ada. Tapi itu basa sangat kuat dan itu tidak bisa dipakai, pasti akan dicairkan atau direndahkan sifat basahnya. Kita lihat, ini ada yang Ibu terangkan tadi, ya, larutan asam, kalau dimasukkan warnanya tetap merah berarti bersifat asam dan seterusnya, ya, bisa dibaca ini tentang perubahan warna. Ini yang Ibu katakan tadi indikator alami. Indikator alami kita bisa temukan pada bunga sepatu, bunga bugenvil atau bahasa kampungnya bunga kertas, kulit manggis, bukan manggisnya kulit manggis, kemudian pacar air, kunyit, kubis ungu. Keterangan ini semua ada di buku paket, ya, ada di buku paket. Ibu hanya mengantarkan saja agar kalian bisa membuka buku. Nah, sekian, boleh ditanyakan, boleh ditanyakan lewat VC atau setelah melihat video ini langsung tanyakan ke Ibu. Insya Allah Ibu langsung jawab. Kalau tidak bisa kita akan cari jawabannya sama-sama. Nanti setelah ini kita akan praktek menentukan pH warna. Pada bab ini bersifat kimia. Kita tidak ada hitungan, tapi pure hafalan. Ya, sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, semangat terus belajar di rumah, tidak boleh bosan, rajin buka buku, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.